Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kelompok kami, kelompok 5. Di sini kami akan membahas soal tentang balok terjepit. Perkenalkan, nama saya Kanaya Fislam Supriyanto. Saya Ahmad Ferli Dwi Andika. Dan saya Nova Lagila Putra Andrean. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Di sini kita mempunyai perumpamaan yaitu balkon yang sedang dibangun. Di sini ada material pasir sebagai beban merata, kemudian ada pekerja sebagai beban terpusat, dan seorang pekerja tersebut sedang mendorong arko yang diibaratkan sebagai beban miring yang mempunyai sudut 30 derajat. Di sini beban merata memiliki beban 200 kN, kemudian beban terpusatnya 500 kN dan beban miringnya 300 kN. Kemudian sebelum masuk ke dalam penjumlahan, kita menghitung dulu proyeksinya. Kita menggunakan sin 30 dan menghasilkan 150 kN. Kemudian kita masuk ke sigma V. Sigma V sama dengan RAV dikurangi 200 dikali 3, yaitu jarak beban meratanya, dikurangi 500, kemudian dikurangi 150 hasil dari proyeksi, dan menghasilkan 1250. Kemudian sigma H RAH dikurangi hasil proyeksi 300 dikali cos 30 dan memiliki hasil 150 akar 3. Kemudian RAH sama dengan 150 akar 3. Lalu sigma MA 1250 RAV kemudian dikali 4 ditambah MA sama dengan 0, maka MA memiliki nilai 5250. Selanjutnya yaitu bidang M. Yang pertama interval A sampai B, yaitu antara X 0 sampai 3 meter. Dengan rumus RAV kali X kurangi 200 kali X kali setengah kali X pada beban merata ditambah MA. RAV 1250X minus 100X kuadrat plus X minus 5250. Langsung dimasukkan saja X nya, yaitu yang pertama X sama dengan 0, 1250 kali 0 dikurangi 100 kali 0 kuadrat dikurangi 5250, hasilnya min 5250. Yang kedua, X sama dengan 3, 1250 kali 3 dikurangi 100 kali 3 kuadrat dikurangi 5250, hasilnya 3750 dikurangi 900 kurangi 5250. 3750 kurangi 900 menjadi 2850 dikurangi 5250 dan hasilnya min 2400. Interval selanjutnya interval BC X antara 3 meter sampai 4 meter. Dengan rumus RAV kali X dikurangi 200 kali setengah kali 3 dikurangi 500 kali X kurangi 3 plus MA. Nah, di sini ada yang kelupaan. Menjadi RAV 1250X kurangi 900 kurangi 500X ditambah 1500 dan dikurangi 5250, hasilnya 750X tambah 600 minus 5250, dan rumus akhirnya 750X minus 4650. Langsung dimasukkan X nya. Yang pertama X sama dengan 3, 750 kali 3 dikurangi 4650, hasilnya min 2400. X yang kedua sama dengan 4, 750 kali 4 dikurangi 4650, hasilnya min 1650. Interval terakhir yaitu interval CD X antara 4 sampai 5 sampai 5. Dengan rumus RAV kali X dikurangi 200 kali 3 kali setengah kali 3 dikurangi 500 kali X min 3 dikurangi 150 kali X min 4 ditambah MA. RAV 1250X
dikurangi 900 dikurangi 500x tambah 1500 dikurangi 150x tambah 600 dan minus MA yaitu 5250. Rumus akhirnya yaitu 600x minus 4050. Yang pertama masukkan saja x. Pertama x sama dengan 4 yaitu 600 kali 4 kurangi 4050, hasilnya min 1650. Yang kedua x sama dengan 5, 600 kali 5 dikurangi 4050, hasilnya min 1050. Oke, yang selanjutnya yaitu bidang D. Bidang D di titik A kiri sama dengan 0. Bidang D di titik A kanan sama dengan RAV yaitu 1250 dikurangi 200 dikali 0 yaitu 0 sehingga mendapatkan hasil 1250. Lalu bidang D di titik B kiri sama dengan RAV 1250 dikurangi 200 dikali 3 sama dengan 650. Lalu bidang D di titik B kanan sama dengan bidang D di titik B kiri yaitu sebelumnya 650. Lalu bidang D di titik C kiri sama dengan D di titik B kanan sama dengan 650. Bidang D di titik C kanan sama dengan bidang D di titik C kiri dikurangi 500. Bidang D di titik C kiri yaitu 650 dikurangi 500 sama dengan 150. Bidang D di titik D kiri sama dengan bidang D di titik C kanan yaitu 150. Lalu bidang D di titik D kanan sama dengan bidang D di titik D kiri yaitu 150 dikurangi 150 sehingga mendapat hasil 0. Lalu bidang NA di titik A kiri sama dengan 0. Bidang N di titik A kanan sama dengan RAH sama dengan 150 akar 3. Lalu bidang N di titik B kiri sama dengan RAH yaitu 150 akar 3. Bidang N di titik B kanan sama dengan 150 akar 3. Bidang N di titik C kiri sama dengan 150 akar 3. Bidang N di titik C kanan sama dengan 150 akar 3. Bidang N di titik D kiri sama dengan 150 akar 3. Lalu bidang N di titik D yang kanan sama dengan 150 akar 3 kurangi 150 akar 3 sehingga mendapat jumlah 0. Yang selanjutnya yaitu setelah dihitung lalu kita gambarkan dengan grafik. Yang pertama bidang N memiliki hasil minus 150 ke atas. Lalu ini juga minus 150 di atas garis 0, kita arsir horizontal karena ini minus. Lalu yang selanjutnya yaitu bidang D. Bidang D mendapatkan hasil 1250 ini ke atas. Lalu yang di titik B 1250 ke atas karena ini plus. Lalu yang di titik C B ke C yaitu 650 ke atas karena itu plus. Lalu yang di D ke C dan D itu 150 ke atas yaitu plus dan diarsir vertikal. Kemudian bidang M yaitu ini mendapatkan hasil 5250 ke bawah karena plus, di bawahnya 0, garis 0 dan diarsir vertikal. Lalu ini dilengkungkan ke atas karena ini x kuadrat, mendapatkan hasil
minus 2400. Selanjutnya di titik D mendapatkan hasil minus 1650 dan di titik D mendapatkan hasil minus 1050. Karena ini minus jadi ke atas dan diarsir horizontal.